Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar saudara? Saya yakin, saya percaya pagi hari ini akan menjadi berkat bagi kita ketika kita mau lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini tentu kita akan melakukan aktivitas, kita melakukan pekerjaan kita yang Tuhan percayakan, kita berdoa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, apapun yang kita sentuh, kita pasti berhasil bersama Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan untuk pagi hari ini saya ambil di dalam Yesaya pasal 31 ayat 1. Yesaya pasal 31 ayat 1. Firman Tuhan katakan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan dan mengandalkan kuda-kuda yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam Yesaya pasal 31 ayat 1, firman Tuhan katakan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin, saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa perjalanan hidup ini bagi kita itu sangat panjang saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, tetapi kadangkala untuk menjalani hidup ini ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak kesulitan, bahkan mungkin musuh-musuh kita mengintimidasi kita untuk kita berhenti di tengah jalan itu, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menghadang kita dalam perjalanan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, kalau itu terjadi bagi kita, bagi saudara dan saya, kalau itu yang terjadi, musuh atau rintangan itu merintangi kita, menghalang kita, apa yang harus kita lakukan saudara yang dikasihi Tuhan? Kepada siapa kita minta tolong? Kepada siapa kita untuk mengandalkan semuanya itu, supaya kita bisa lepas dan berjalan sampai kepada tujuan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang bisa menolong kita? Saudaraku, apakah kita lari kepada orang tua? Apakah kita lari kepada teman-teman, atau kita mungkin lari kepada teman dekat kita atau saudara-saudara kedekat kita? Apakah kita kepada suami atau istri kita, atau kepada bos? Mungkin kita mengandalkan harta kekayaan kita untuk kita terlepas dari semuanya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk pagi hari ini kita bersyukur. Kalau itu yang kita andalkan, itu kita lakukan, semuanya akan sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, benar apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Dalam Yesaya pasal 31 tadi, ayat 1 dikatakan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya pada keretanya, yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat, saudaraku, pengalaman dari bangsa Israel ketika Tuhan janjikan tanah perjanjian itu. Tentu perjalanan mereka memang panjang. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman bangsa Israel yang sangat luar biasa di dalam perjalanan mereka.
sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada tantangan, sekalipun itu ada musuh yang ada di depan mereka, dan hal-hal yang lain yang menghadang mereka, saudara dikasih Tuhan, dan mereka cakap, mereka dapat melawan semua musuh-musuh mereka. Mereka melawan musuh mereka yang menghalangi perjalanan mereka. Saudara dikasih Tuhan. Dengan cara apa? Tentu ada banyak dengan cara berperang, ya, dengan cara hal-hal yang lain. Saudara dikasih Tuhan. Dan ternyata kalau kita melihat dalam singkat kata bahwa bangsa Israel selalu mendapatkan kemenangan. Kita bersyukur kita punya Tuhan, kita punya Allah, saudara dikasih Tuhan. Pertanyaannya kepada kita semua pada pagi hari ini, mengapa bangsa Israel selalu mendapatkan kemenangan? Mengapa bangsa Israel selalu mendapatkan pertolongan dari Tuhan? Saudara dikasih Tuhan, apa rahasia kemenangan bangsa Israel? Saudaraku, pagi hari ini kita harus mengerti rahasia yang mereka dapatkan, saudara dikasih Tuhan. Rahasia kemenangan bangsa Israel. Ada beberapa hal, saudara dikasih Tuhan. Yang pertama, yang dikatakan di sana, bangsa Israel mengandalkan Tuhan. Sekali lagi dikatakan, saudara dikasih Tuhan, bahwa bangsa Israel mengandalkan Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7 dikatakan di sana, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudaraku, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberikanlah kemenangan kepada orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, bangsa Israel mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia, bukan mengandalkan kuda-kuda yang tangkas, bukan mengandalkan alat-alat perang mereka, bukan mengandalkan pedang, tetapi mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan manusia, itu terkutuk. Kalau kita mengandalkan senjata perang kita, itu tidak akan ada faedahnya, saudara dikasih Tuhan. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat 5 dalam Yeremia pasal 17, dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, kemampuan sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jelas dikatakan ketika kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita sendiri yang dikatakan dan bahkan menjauh dari Tuhan, itu terkutuk. Saudara dikasih Tuhan, kita tidak mau itu. Kita mau diberkati oleh Tuhan, kita mau berkemenangan oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari saudara dikasih Tuhan, ketika kita berhadapan dengan apapun yang menghadang kita, andalkan Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Sebab apa yang dikatakan dalam Yeremia tadi dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan manusia yang jauh hatinya dari Tuhan, mereka terkutuk, saudara dikasih Tuhan. Bahkan bukan hanya itu, di dalam Yesaya pasal 31 tadi dikatakan di sana ayat 1, celaka saudara dikasih Tuhan. Dikatakan celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu banyak jumlahnya, yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Celaka saudara dikasih Tuhan, kenapa? Karena mereka tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Kita mau, Tuhan rindu untuk kita mendapatkan kemenangan yang dari Tuhan. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini kita harus memandang kepada yang Maha Kudus. Kita harus mencari Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa firman Tuhan katakan celakalah orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan? Saudaraku, kita jujur saya katakan dalam firman Tuhan bahwa orang Mesir itu bukan Allah tetapi manusia. Saudaraku, di dalam Yesaya pasal 31 ayat 3, di sana jelas dikatakan sebab orang Mesir adalah manusia bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Saudaraku, Yesaya 31 jelas sudah dikatakan di sana, mereka itu manusia biasa, bukan Allah, bukan yang berkuasa. Bahkan dikatakan kuda-kudanya pun bukan roh yang berkuasa, bukan roh yang sanggup melakukan kekuatan.
saudara yang dikasihi Tuhan, dia manusia, bukan Allah. Itulah sebabnya kalau kita mengandalkan manusia, dikatakan celaka dan kita terkutuk, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tidak mau itu, kita mau diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau kita mau mengandalkan Tuhan, pasti diberkati, pasti diberi kemenangan, saudara yang dikasihi Tuhan. Ingat, saudaraku, yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur pasal 44 ayat 7 dan 8, saudara yang dikasihi Tuhan. Mazmur 44 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan katakan, sebab bukan kepada panahku aku percaya dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan, tetapi Engkaulah yang memberikan kami kemenangan terhadap para lawan kami dan orang-orang yang membenci kami, Kau beri malu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali dikatakan, sebab bukan kepada panahku aku percaya dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan, tetapi Engkaulah Allah yang memberikan kami kemenangan terhadap para lawan kami dan orang-orang yang membenci kami, Kau beri malu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat ini kita mungkin mengalami rintangan, kita mengalami kesulitan, bahkan ada musuh di hadapan kita yang begitu besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya seperti apa yang dikatakan oleh Daud tadi, bahwa kemenangan itu datangnya dari Tuhan. Bukan kepada kekuatan kita, bukan dari perlengkapan apapun yang kita bisa mampu, tetapi itu dari Tuhan. Percayalah pagi hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan menaruh pengharapan penuh kepada Tuhan, niscaya pasti mengalami kemenangan. Saudaraku, ada sebuah contoh dalam firman Tuhan dikatakan, Daud melawan Goliat, saudara yang dikasihi Tuhan. Singkat kata dikatakan, Daud memenangkan peperangan itu. Suatu ketika Daud menghadapi pergumulan yang berat untuk menghadapi musuh. Secara manusia tidak akan mampu menghadapi Goliat, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal 17 seluruhnya dikatakan di sana ada sebuah peristiwa yang terjadi yang dialami oleh Daud. Daud harus berhadapan dengan Goliat, seorang pahlawan kebanggaan bangsa Filistin yang memiliki perawakan seperti raksasa, saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan memiliki perlengkapan perang untuk berperang, diperlengkapi, sungguh luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang dikatakan dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 4 dan 7. 1 Samuel pasal 17 ayat 4 dan 7. Dikatakan di sana, perlengkapan yang dimiliki oleh Goliat, saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat 4 dikatakan, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang berisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombak seperti pesat tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Saudaraku, inilah perlengkapan persenjataan oleh Goliat, saudara yang dikasihi Tuhan. Perlengkapan yang dimiliki oleh Goliat, kalau kita melihat perbandingan seperti apa yang dialami oleh Daud, begitu jauh sangat perbandingannya. Tentang perlengkapan, saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apa yang dikatakan di dalam ayat 4 dan 7. Tetapi kita melihat di sana, Daud tidak memiliki perlengkapan perang, walaupun Saul menyuruh Daud memberikan untuk memakai perlengkapan baju perang, tetapi Daud menolak. Kenapa? Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 39. Ayat 39 dikatakan di sana, lalu Daud mengikat pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya, saudara dikasihi Tuhan. Sekalipun Saul memberikan
perlengkapan, baju untuk perang itu. Tapi kita melihat Daud menolak apa yang sudah diberikan kepada dia, saudara yang dikasihi Tuhan. Daud menolak baju perang yang diberikan Saul kepadanya. Daud hanya berbekal sebuah batu di kantongnya dan umban, saudara yang dikasihi Tuhan. 1 Samuel pasal 17 ayat 49 sampai 50 dikatakan di sana. 49 dikatakan, lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Saudara dikasihi Tuhan, kita melihat jelas bahwa Daud menolak seluruh perlengkapan persenjataan yang diberikan kepada dia, tapi dia hanya satu yang dia miliki, yaitu ada batu, ada umban, itulah yang dipakai untuk mengalahkan Goliat, saudara dikasihi Tuhan. Saudaraku, dengan keberanian yang Tuhan berikan kepada dia untuk menghancurkan Goliat itu, saudara dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan karena kekuatan Daud, bukan karena dia mampu, tetapi karena ada kuasa Tuhan yang ada di dalamnya. Bukan suatu tindakan nekat yang dilakukan oleh Daud, bukan suatu tindakan untung-untungan, tetapi Daud melakukan tindakan iman yang besar, saudara yang dikasihi Tuhan. Daud percaya bahwa ada Tuhan menyertai dia. Kalau kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan, akan mendapatkan kemenangan. Saudaraku, di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 46 sampai 47, situ berkata bahwa ayat 47, dan supaya jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak cara Tuhan untuk memberikan kemenangan bagi umat yang mengandalkan Tuhan. Goliat yang besar, Goliat raksasa itu, sebuah gambaran permasalahan yang besar yang mungkin kita hadapi, kesulitan yang besar yang kita hadapi. Saudara dikasihi Tuhan, tidak mungkin kita dapat mengalahkannya. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, sebesar apapun rintangan, pergumulanmu, sebesar apapun musuhmu, sebesar apapun Goliat itu, saudara dikasihi Tuhan, Tuhan sanggup merobohkan semuanya itu. Tuhan pasti memberikan kemenangan untuk kita. Kemenangan demi kemenangan akan menjadi milik kita. Mazmur pasal 20 ayat 7 dikatakan di sana, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapi dan menjawab dari sorga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Pemazmur menjelaskan ke sana, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan ketika kita berseru, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab dari sorga yang kudus. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya, saudara dikasihi Tuhan. Andalkan Tuhan, taruh harapanmu kepada Tuhan, maka engkau diberkati oleh Tuhan. Hari ini saudara dikasihi Tuhan, ketika kita mungkin berhadapan dengan Goliat-Goliat itu, percayalah masih ada Tuhan yang sanggup menolong engkau. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan dan kita dikatakan lebih daripada pemenang. Puji nama Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, kita bersyukur, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih, kami percaya Tuhan. Apapun yang menghalangi kami, apapun yang kami hadapi, kesusulit apapun itu, masalah apapun yang besar dalam kehidupan kami percaya ketika kami boleh memanggil nama Tuhan, dalam nama Yesus semuanya itu akan kami kalahkan. Dan bersama-sama dengan Tuhan memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-berkat Tuhan. Hari ini, sepanjang hari ini, kami pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Tuhan memberkati kita semua.